فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, minhum man huwa qaimun abada. Di antara malaikat ada yang senantiasa berdiri. Wa minhum man huwa raki'un abada. Di antara mereka ada yang senantiasa rukuk selamanya. Dalam keadaan apa? Ibadah. Ya, siapa yang kuat macam ini? Kita diberi berbagai kesenangan, keringanan dan berbagai kelonggaran. Wa minhum man huwa sajidun abada. Di antara malaikat ada yang senantiasa sujud. Wa minhum man huwa fi sunufin ukhar Allahu a'lamu biha. Di antara mereka ada yang di jenis yang lain, Allah lebih tahu tentang itu. Ya, ada yang mengurus gunung, ada yang mengurus wahyu, ada yang mengurus tanaman, ada yang dan seterusnya. Ada yang bepergian untuk mencari majelis zikir. Wa hum daimuna fi ibadatihim wa tasbihihim wa adzkarihim. Mereka senantiasa di dalam ibadah mereka, tasbih mereka, zikir-zikir mereka, wa a'malihimul lati amarahumullahu biha, dan amalan-amalan mereka yang dengan itu Allah memerintahkan mereka. Dalam keadaan Allah tidak perlu itu, tapi untuk apa? Allah lebih tahu untuk apa. Tapi yang pasti apa? Selama di bumi masih ada ibadah kepada Allah, maka bumi ini terpelihara. Tapi kalau tidak lagi ada yang menyebut nama Allah, maka memang kecelakaan terjadi, bencana, demikian pula hari kiamat. Makanya ibadah ini sangat bermanfaat untuk para hamba sendiri. Kalaupun hamba kurang ibadah, alhamdulillah para malaikat ibadah, makhluk-makhluk yang lain berzikir. Mungkin seandainya tidak ada itu, mungkin tak ada lagi hujan yang turun dan sebagainya untuk keberkahan kita. Baik. Jadi ini adalah demi kemaslahatan kita sendiri. Para malaikat beribadah pada Allah demi kelestarian alam semesta. Tanpa Allah perlu kepada ibadahnya malaikat. Jadi tidak dikatakan seperti ucapan orang ahli akal, kalau Allah tak perlu ibadah kita, untuk apa kita ibadah kalau gitu? Untuk keperluan kita sendiri. Demikian pula para malaikat ibadah adalah untuk kemaslahatan alam semesta, agar alam semesta tidak rusak dan hancur. Ini adalah kebaikan. Engkaunya yang pemalas, wahai ahli akal, semuanya ingin dibantah. Seperti yang ditanyakan ke anak oleh sebagian ikhwah, Roma Irama katanya, dia masih hidup kah atau sudah mati? Mungkin ini syubhat tatkala masih hidup. Kata dia tak masuk akal bahwasanya kalau mata kaki atau buku lali itu ditutup, yaitu apa? Laki-laki kainnya panjang menutup mata kaki ini masuk ke dalam neraka, ini nggak masuk akal. Apa kena mengena? Kita katakan ini ibadah kepada Allah Ta'ala. Terserah Allah menyuruh kita ibadah dengan pola apa, itu terserah dia. Dan juga apa di antara ibadah yang Allah tahu hikmahnya, yaitu menjauh dari sebab-sebab kesombongan. Allah lebih tahu tentang makhluknya daripada kita sendiri. Baik. Seluruh ibadah pasti ada hikmahnya. Engkau bergitar terus bilang engkau tahu ilmu. Kesatria bergitar. Dulu waktu kecil kita ikut aja nonton gitu-gitu ya, waktu masih SD itu. Habis itu apa? Dakwah dengan cara nyanyi. Orang mana ada bertaubat tentang apa itu, masalah judi, masalah apa aja, minum khamar, masalah zina. Tapi justru malah itu mungkin didendangkan di tempat-tempat maksiat karena nikmat saja. Orang tak akan kemudian jadi sadar dan takut kepada Allah karena memang peringatannya dengan nyanyian, malah dinikmati aja sekalian. Gimana akan diberkahi dengan cara itu? Nah, akal dia tumpul karena banyak nyanyi. Ini para malaikat ibadahnya pasti bermanfaat untuk seluruh alam semesta. Demikian pula ibadah yang Allah syariatkan untuk kita. Walahum manazilu inda rabbihim, dan mereka memiliki posisi-posisi di sisi Rabb mereka. Masing-masing ada posisinya dan tak ada pemberontakan seperti keyakinan orang-orang Nasrani yang fasik. Ya, Nasrani kafir, tapi dengan kekufuran mereka banyak memiliki akidah fasikah. Malaikat yang ini dendam pada malaikat yang itu, dendam pada Allah. Kenapa posisi dia lebih baik dari posisi saya bila saya naik jawatan? Bayangkan seperti manusia malaikat itu. Ini akidah rusak dari orang-orang Nasrani.
Tayyib, kama qala ta'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu shafuna wa inna lanahnul musabbihun. Dan tidak ada dari kami kecuali dia memiliki posisi yang telah diketahui, yaitu telah ditentukan dan masing-masing tahu posisi sendiri-sendiri. Dan sesungguhnya kami, benar-benar kami itu berbaris-baris, betul-betul taat, diletakkan di situ sudah, tidak kemudian milih posisi sesuka hatinya. Dan sesungguhnya kami, benar-benar kami ini adalah makhluk yang bertasbih. Ini dengan pola apa ini? Pola isim, bukan pola fiil. Pola isim menunjukkan apa? Mustaqir, terus menerus, yaitu apa? Menetap. Dan isim fa'il lagi. Isim fa'il menunjukkan istimror, terus menerus. Tidak pernah mereka itu menjadi apa? Letih dan melemah dan malas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Tidak maukah kalian berbaris-baris sebagaimana para malaikat berbaris-baris di sisi Rabb-nya? Qalu wa kaifa tasufun? Bagaimana kaifa yasufun? Bagaimana para malaikat berbaris-baris? Qal yutimmuna sufufal awal. Mereka menyempurnakan barisan-barisan yang pertama. Wa yatarasuna fis shaf, dan mereka merapikan barisan mereka. Ya, tidak maju mundur. Tidak apa istilahnya itu? Berpola zigzag atau apa seperti gergaji. Tak, betul-betul lurus baik. Dan disempurnakan. Tidak yang depan kosong lalu sudah membentuk yang kedua, ketiga. Seperti orang awam atau orang yang syibhu awam itu. Ya, ini hadis ini bicara masalah sholat. Ayo, kita disuruh mencontoh para malaikat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan barang siapa menyempurnakan shaf pertama, Allah dan malaikat akan bersolawat untuk dia. Innallaha malaikatahu yusholluna ala man yasilus sufuf. Man yuwasilus sufuf. Ayo. Wa qala wa fuddilna 'alan nas bisalas. Nabi bersabda, kita dilebihkan di atas seluruh umat manusia dengan 3 perkara. Bukan berarti ini pembatasan, tetapi 3 perkara yang hendak disebutkan. Ju'ilat lanal ardu masjidan wa turbatuha lana tahura. Dijadikan untuk kami bumi itu sebagai masjid. Kalau umat-umat yang lain, mereka sholatnya wajib di tempat khusus, di bi'ah mereka, bi'ah mereka atau di kanisah mereka dan sebagainya. Dan debunya untuk kami itu sebagai alat bersuci. Wa ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Dijadikan barisan-barisan kita seperti barisan malaikat. Ini dalam syariat tentunya ya, bukan dalam takdir. Kalau dalam takdir banyak yang bahkan tak mau bershaf, ingin sholat sendirian di rumah. Ini terserah. Yaitu apa? Itu salah dia. Tapi dalam syariat kita sudah disesuaikan dengan syariat yang penuh berkah itu. Wa kadzalika, ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Wa kadzalika ya'tuna yaumal qiyamati baina yaday rabbi jalla jalaluhu sufufa. Demikian pula mereka, para malaikat, datang pada hari kiamat di hadapan Rabb jalla jalaluhu dengan berbaris-baris. Ya, ini menunjukkan ketaatan. Betul-betul apa? Taat dan tunduk patuh, semuanya berbaris rapi. Sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang, Rabbmu tiba dalam keadaan para malaikat itu berbaris-baris. Wa yaqifuna sufufan baina yaday rabbihim azza wa jalla yaumal qiyamah. Mereka berdiri dengan berbaris-baris di hadapan Rabb mereka azza wa jalla pada hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari di mana ruh dan para malaikat itu berdiri dalam keadaan berbaris. Tayyib, alal khilaf ruh di sini apakah jenis ruh yang menyebabkan makhluk itu jadi hidup ataukah maksudnya adalah ar-ruhul amin malaikah, Allah lebih tahu. Tayyib. Mereka dalam keadaan, ini hal yang kedua, mereka tidak berbicara kecuali orang yang diberi izin oleh Ar-Rahman dalam keadaan dia berkata dengan benar. Tak ada yang sombong seperti kesombongan para sufiyah itu, bergaya di hadapan Allah ini itu sesuka hatinya. Belum datang hari kiamat sudah sok tahu. Wal muradu birruhi hahuna banu Adam.
Yang dimaksudkan dengan roh di sini adalah Bani Adam. Bukan mustahil masuk dalamnya adalah sebagai tabaan adalah dari kalangan jin juga berbaris-baris. Masing-masing punya ruh. Qalahu Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah wa qil darbun minal malaikah. Ada yang mengatakan, tapi ini perlu dalil, roh itu suatu jenis malaikat yusbihuna Bani Adam fi syakal, menyerupai Bani Adam dalam bentuknya. Ini dari mana Anda tahu seperti itu? Ini perkara gaib. Baik. Perlu apa? Dalil yang jelas, sanad yang jelas. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Abu Salih wal A'mas. Wa qil Jibril, ada yang mengatakan Jibril. Qalahu Sya'bi wa Sa'id bin Jubair wa Dhahhak. Bukan mustahil. Yang penting apa? Ada dalilnya. Ternyata Quran memang terkadang menyebutkan Jibril, terkadang menyebutkan sesuatu yang mendatangkan kehidupan itu. Wa qil malakun yuqalu lahu ruh. Ada yang mengatakan dia malaikat yang dipanggil sebagai ruh. Tapi yang mana dan dari mana Anda tahu? Biqadri jami'il makhluqat. Apa ini maksudnya? Sesuai dengan kadar semua makhluk. Ini jar majrur muta'alliq bi madza? Bi ruh ataukah yang mana? Ataukah kembalinya ke sof? Sofnya sesuai dengan kadar seluruh makhluk. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas qauluhu yauma yaqumur ruh qal huwa malakun min a'zamil malaikati khalqa. Seorang malaikat termasuk malaikat yang paling besar bentuknya. Baik, apakah dia Jibril? Bukan mustahil. Ataukah yang lain? Ya ini perlu dalil karena ini perkara gaib, masalah malaikat. Wa qala Ibnu Jarir haddatsani Muhammad ibn Khalaf al-Asqalani qala haddatsana Rawat ibn al-Jarrah. Enggak disebutkan bahasanya, coba nanti mudah-mudahan ada di belakang ya. An Abi Hamzah an Sya'bi an Alqamah an Ibni Mas'ud. Ar-ruh fis sama'ir rabi'ah huwa a'zam minas samawati wal jibal. Ruh di langit yang keempat itu lebih besar daripada semua langit dan gunung-gunung. Wa minal malaikah, lebih besar daripada para malaikat. Entah dari mana ada informasi seperti ini. Yusabbihu kulla yaumin isnai asyara alfa tasbihah. Setiap hari bertasbih sebanyak 12.000 tasbihan. Yakhluqullahu min kulli tasbihatin malakan minal malaikah. Dari setiap tasbih dari ruh tadi, Allah menciptakan satu malaikat dari malaikat. Yaji'u yaumal qiyamati sofan wahdah. Dia akan datang pada hari kiamat satu barisan. Wa hadza gharibun jiddan. Ini sangat asing. Berarti apa? Dhaif jiddan. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.